Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulin Olivia Musyafa. Saya Humaira Inova. Kami dari kelas 11 IPA 8. Untuk pada kesempatan kali ini, kami berkesempatan untuk mereview buku yang berjudul Atomic Habits karya James Clear dan novel Bumi karya Tereli. Selamat menyaksikan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk aja dari mereview buku yang pertama, yaitu buku yang berjudul Bumi karya Tereli. Nah, jadi judulnya itu Bumi, kan udah jelas. Terus berarti Tereli penerbitnya yaitu Petik dan Media Pusaka Utama, dan diterbitin di Jakarta. Yang terbitan pertamanya itu tahunnya itu 2014 bulan Januari. Nah, cuman yang karena udah beredar di toko itu dia udah macam-macam karena udah mengalami 37 kali cetak ulang. Oke, jadi untuk jumlah halamannya sendiri itu ada berapa? Ada total 440 halaman, jadi tebalnya 20 cm. Oke, untuk secara garis besar dari buku ini menceritakan tentang apa sih? Jadi Bumi itu ceritain kisah tentang 3 orang, Raib, Sally, sama Ali berpetualangan di Kelanbulan. Nah, sebelumnya novel Bumi itu termasuk salah satu series Bumi karya Tereli. Tereli itu dia penulis yang lumayan yang ternama dan beliau itu membuat series Bumi. Nah, buku novel Bumi ini adalah novel pertama dari series tersebut. Nah, dilanjut awal mula petualangannya itu dari Raib yang tiba-tiba didatangi oleh bayangan hitam begitu besar, didatengin buat disuruh ngejaga buku. Nah, cuma sama Raib itu bukunya dihilangin. Gara-gara itu akhirnya sekolah Raib, Sally sama Alin itu diserang sama si bayangan hitam ini. Nah, habis itu pas diserang itu akhirnya kedua orang itu muncul. Raib sama Sally itu kekuatannya muncul, saling tahu kekuatan satu sama lain. Si Sally tahu kalau Raib itu bisa bikin hilang, si Raib tahu kalau Sally itu bisa menghasilkan petir. Kenapa bisa? Gara-gara ada satu kejadian yang ngebuat Raib itu harus menghilangkan barang tersebut dan Sally itu jadi nyerap listrik dari barang itu, jadi saling tahu gitu. Nah, pas kejadian ini Ali ngeliat dan Ali langsung bawa kabur Raib sama Sally ke aula. Di aula mereka dikelilingin sama si bayangan hitam dan pasukannya, dan tiba-tiba mereka pindah aja ke Klan Bulan. Jadi selama ini tuh mereka tuh hidup di Klan Bumi, makanya sama si bayangan hitam ini dibawa ke Klan Bulan. Di sana ketahuan kalau misalnya Raib itu ternyata salah satu keturunan dari Klan Bulan. Makanya kenapa didatengin sama si bayangan hitam ini. Bayangan hitam ini tuh dia jahat karena dia tuh di Klan Bulan tuh semacam menjajah Klan Bulan. Jadi banyak kota yang hancur gara-gara diserang sama bayangan hitam ini. Nah, di Klan Bulan ini juga mereka bertiga tahu kalau misalnya si bayangan hitam ini namanya Tamus. Nah, Tamus ini tuh ternyata dia menyulik guru dari Raib, Sally, Ali. Jadi Raib, Sally sama Ali ini punya guru di Klan Bumi namanya Misalena. Nah, ternyata Misalena tuh dikurung, diculik sama si Tamus ini, dan Raib, Sally sama Ali nih harus ngebebasin guru itu, harus ngebebasin Miss Selena. Nah, di Klan Bulan ini karena mereka juga masih baru, mereka dibantuin sama keluarga di sana, yaitu pasangan Ilo dan Faye yang punya anak namanya Oh. Nah, akhirnya di situ dibantu sama 3 orang itu. Dan juga mereka ketemu Af itu salah satu pemilik perpustakaan, penjaga perpustakaan. Nah, di sini juga mereka tahu lebih banyak tentang ketiga klan, jadi Klan Bumi, Klan Bulan, sama Klan Matahari. Mereka juga berkenalan sama Tog. Tog ini dia termasuk salah satu pasukannya Tamus, tapi dia ini nggak setuju sama Tamus kayak gitu. Nah, pokoknya di buku Bumi ini tuh petualangannya tuh sampai mereka berhasil ngebebasin Miss Selena dari perangkapnya Tamus. Nah, tapi abis itu nggak sampai situ aja, ceritanya itu masih lanjut ke buku selanjutnya, ke buku Bulan gitu. Kalau boleh tahu Miss Selena itu dari klan mana ya? Nah, ternyata Miss Selena ini juga dari Klan Bulan. Jadi selama ini tuh misalnya tuh di Bumi jadi guru tuh kayak cuman sampingan aja, aslinya dia tuh dari Klan Bulan kayak gitu. Oke, untuk kelebihan dan kekurangan dari buku ini tuh apa aja sih? Nah, kalau kelebihannya tuh jadi ceritanya menarik. Setiap suasananya tuh suasana dideskripsiin dengan detail, terus kayak perasaan dari karakter-karakternya juga benar-benar diungkapin, jadi kita juga bisa ngebayangin kejadiannya. Terus misalnya kalau karakternya lagi makan, dijelasin makannya kayak gimana, terus kalau misalnya lagi ngomong gerak-geriknya juga dikasih tahu gerak-gerik karakternya kayak gitu. Terus dari penampilan bukunya juga covernya bagus, sampulnya bagus, terus kertasnya juga lumayan tebal, terus ukuran tulisannya juga besar, lumayan sudah terbaca, gaya bahasanya juga mudah dimengerti kayak gitu. Nah, kalau buat kekurangannya mungkin ceritanya buat aku itu sangat bertele-tele, jadi kurang ke intinya gitu. Banyak cerita bagian-bagian yang kayaknya nggak perlu dikasih tahu gitu, nggak perlu dirinciin kayak gitu. Jadi bagus rinci, cuman ada hal-hal yang terlalu rinci, jadinya kalau buat aku sih itu agak kurang ya kayak gitu. Sama masih ada istilah yang kayak kurang dapat dimengerti gitu, kayak misal ada
cucu dari cucunya cucuku gitu, terus ada kakek dari kakeknya kakekku. Sedangkan di situ dijelasin kayak Khalid itu dia keturunan ke 21, tapi kok cucunya cucuku Khalid, jadi kayak agak bingung di bagian situnya. Ya sih kayak gitu aja. Terus untuk selanjutnya, buku ini tuh direkomenin untuk kalangan apa ataupun untuk sasaran itu apa aja sih, siapa? Oh iya, jadi itu bukunya bagus. Nah cuman dia tuh ngambil temanya kan fantasi petualangan, jadi ini boleh banget dibaca, direkomendasiin banget buat teman-teman yang emang suka genre fantasi, terus suka petualangan pokoknya, karena itu dia petualangan dunia paralel kan, terus ada kekuatan misteri, jadi ini tuh fantasi banget. Cuma buat yang lebih suka hal-hal yang realistis, ini tuh nggak terlalu direkomendasiin karena di sini banyak hal-hal yang gak masuk akal. Oke, terima kasih untuk Maira dari penjelasan review bukunya mengenai buku Bumi karya Terelia. Nah, jadi sekarang buku yang kedua yaitu buku Atomic Habits karya James Clear. Oke, di sini aku bakal ceritain dulu mengenai identitas dari buku Atomic ini. Itu judulnya Atomic Habits, ya perubahan kecil yang berikan hasil luar biasa. Yang ditulis pengarangnya itu oleh James Clear, tahun terbitnya pada 2018 dan dicetak oleh PT Gramedia. Nah, untuk halaman sendiri, jumlah halaman itu ada 356 halaman. Kalau saya lihat dari sebesar, buku ini ngomongin tentang apa sih? Soalnya kayak Atomic Habits gitu, aneh. Oke, jadi di sini tuh pengarang ataupun penulis lebih memfokuskan mengenai kebiasaan-kebiasaan. Nah, kan pada umumnya perubahan-perubahan kecil itu seringkali kurang berkesan dan kurang terlihat nyata bagi manusia. Namun, berbeda dengan pandangan James Clear mengenai suatu kebiasaan, itu kebiasaan kecil yang berpendapat bahwa dalam bukunya tersebut yang menyantumkan bahwa 1% kebaikan yang kita lakukan, sedikitnya 1% kebaikan yang kita lakukan setiap harinya dalam 1 tahun, apabila dikalkulasikan itu di penghujung tahun itu bakal 37 kali lebih baik. Itu artinya sedikit pun perubahan apabila dilakukan terus secara kontinu ataupun secara terus menerus, maka hasilnya itu akan dapat membuahkan hasil memuaskan dan juga dahsyat gitu, terutama bagi kehidupan kita. Itu bakal mampu membuat hidup kita menjadi lebih baik. Nah, kalau gitu ini keren banget sih dari garis besarnya. Kalau misalnya latar belakangnya James Clear sendiri itu kayak gimana? Kayak latar belakang James Clear di awal buku itu kita dikasih gambaran mengenai masa lalunya James Clear. Nah, dia tuh menceritakan ataupun sebuah penjelasan mengenai turning point-nya sendiri, titik baliknya itu pada saat dia dia berada di bangku kelas 2 SMA, yaitu pada saat bermain baseball. Dia tuh terdapat insiden ataupun kecelakaan di mana pemukul baseball temannya itu mengenai mukanya sehingga menyebabkan hidungnya retak dan terjadi suatu pendarahan di otaknya yang harus mengakibatkan dia dibawa ke rumah sakit, dan setelah dibawa ke rumah sakit ternyata dia didiagnosis koma gitu. Nah, setelah beberapa tahun kemudian tidak mudah baginya setelah kejadian itu, dia kan masih suka main baseball. Nah, gak mudah baginya buat balik lagi main baseball karena udah mulai cedera. Juga terdapat efek samping dari kejadian yang alami beberapa tahun kemudian sebelumnya itu. Nah, pada saat dia bersekolah di Denison University, dia itu mulai menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil. Nah, seperti misalnya pada saat di masa kuliah kan terkenal dengan masa yang bebas. Nah, pada saat teman-temannya sering bergadang ataupun main game keluar dan menjalani gaya hidup yang gak sehat, dia berusaha untuk menghindari hal-hal tersebut, seperti misalnya tidur lebih awal dan bangun pun lebih awal, lalu berolahraga dan juga merapikan. Hal-hal tersebut mungkin terlihat sepele, namun hal tersebut James Clear ceritakan bahwa dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan rutin seperti itu berdampak sangat besar bagi kehidupannya, terutama pada saat di perkuliahan dia mendapatkan nilai yang bagus karena hidup dengan teratur dan juga time management yang baik. Nah, dampaknya dia tuh ya akhirnya pada saat itu bisa lagi masuk bermain baseball karena latihan yang intens dan juga ke inisiatif mandiri untuk membangun kebiasaan lagi yang baik. Kalau misalnya awal mula James Clear ini menulis itu kayak gimana ya? Oke, jadi awal mula perjalanan itu pada November bulan 2012, dia tuh iseng-iseng sengaja memasukkan artikel di James Clear. Artikelnya itu ya terbitkan menerbit di jamesclear.com. Artikel tersebut berasal dari beberapa catatan dan pengalaman yang punya, yaitu selama ini dia tuh menulis pengalamannya di buku catatan hariannya. Nah, pada saat itu dia mulai mengunggah keberanian untuk memposting artikel tersebut di website miliknya, dan lama-kelamaan pelanggan dan juga pembaca yang melihat artikel tersebut menjadi bertambah hingga pada tahun 2015 yang pelanggannya itu mencapai 200.000 pelanggan, dan juga yang menekan kontrak dengan Penguin Random House untuk menulis untuk menyantumkannya dalam sebuah buku, dan jadilah buku Atomic Habits ini.
Nah, kalau judulnya kenapa Atomic Habit? Kenapa Atomic Habit atau Oke. Jadi Atomic Habits ini mengapa dia masukkan namanya itu ada Atomic Habits? Karena menurutnya Atomic Habits itu kan merupakan kebiasaan kecil yang merupakan bagian dari sistem yang besar. Layaknya sebuah atom, yaitu yang menyusun sebuah molekul. Ia pun Atomic Habits sendiri ia umpamakan sebagai unsur membangun hasil-hasil yang menakjubkan yang ingin mendapatkan hasil unsur dari membangun hasil-hasil yang menakjubkan. Jadi dia berpendapat jika ingin mendapatkan hasil yang lebih baik tidak usah menghiraukan sasarannya terlebih dahulu. Alih-alih mengkhawatirkan sasaran, lebih baik kita fokus untuk memperbaiki sistem yang ada. Kalau tingkatan perubahan itu gimana? Tingkatan perubahan. Ada sistem aja tingkatannya. Jadi di sini tuh dijelasin mengenai tingkat perubahan. Nah, tingkat perubahan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu ada tingkat perubahan hasil, tingkat perubahan proses, dan juga tingkat perubahan identitas. Untuk tingkat perubahan hasil, di sini tuh lebih terkait dengan mengubah hasil, dan kebanyakan sasarannya kita tetapkan tuh ada pada lapisan ini. Sedangkan untuk yang kedua itu ada perubahan proses, di mana terkait dengan merubah kebiasaan dan juga sistem. Nah, di sini tuh kebiasaan yang kita buat terkait pada lapisan ini. Jadi kalau misalnya udah mulai mengubah kebanyakan kebiasaan kita, maka kita ada berada di lapisan mulai perubahan proses. Dan yang ketiga itu ada perubahan identitas. Di sini lapisannya terkait dengan mengubah keyakinan, bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita ingin citraan kita itu terlihat di mata orang lain. Nah, sebagian besar keyakinan, asumsi, dan juga kecenderungan yang kita pegang itu ada terkait pada lapisan ini. Kalau gimana sih cara kita ngebangun kebiasaan itu dari bukunya nggak? Oke, jadi untuk kita dapat membangun kebiasaan baik itu terdapat 4 langkah. Jadi di James Clear itu mengatakan 4 langkah tersebut itu adalah petunjuk atau cue, gairah, craving, tanggapan, respon, dan juga yang terakhir adalah ganjaran ataupun rewards. Untuk keempat-empat ini bisa diartikan untuk petunjuk itu adalah menjadikannya terlihat. Yang kedua itu buat gairah, yaitu menjadikannya menarik. Yang tanggapan yaitu menjadikannya mudah, dan yang terakhir untuk ganjaran menjadikannya memuaskan. Kalau fase itu apa? Kalau misalnya tuh aku pernah baca dan kayak itu ada membentang fase-fase itu sana. Fase itu apa aja gitu? Jadi untuk fasenya sendiri kan dari 4 langkah tersebut dibagi menjadi 2 fase, yaitu ada fase masalah dan juga fase solusi gitu. Kalau fase masalah itu apa? Solusi itu apa? Dan yang masuk ke masalah itu apa? Yang masuk ke solusi itu apa? Jadi untuk fase masalah itu terdiri dari petunjuk dan juga gairah. Nah, di sini tuh kita mulai menemukan ada sesuatu yang salah dan kita merasa dari dalam diri kita tuh harus bertindak deh, ini harus dibetulin, ini karena ini salah maka kita harus perbaikin. Itu dari fase masalah. Yang kedua untuk fase solusi itu terdapat tanggapan dan juga ganjaran. Nah, di fase ini kita mulai beraksi untuk menangani, untuk bertindak ataupun beraksi dari hal yang tersebut menurut kita itu ada yang salah gitu. Jadi kita mulai melakukan aksi untuk memperbaiki diri. Terus gimana sih caranya biar kebiasaan tuh dapat membawa kemajuan bagi diri kita gitu? Oke, untuk kebiasaan, maka dalam mengambil suatu kebiasaan kita pun harus melihat lagi kembali menentukan dengan bijak mana kebiasaan tepat. Karena dengan kita mengambil keputusan kebiasaan yang tepat, maka kemajuan dalam diri kita pun akan menjadi lebih mudah. Namun sebaliknya apabila kita salah menentukan kebiasaan ataupun kurang bijak dalam menentukan kebiasaan, maka kemajuan diri kita pun akan menjadi lebih sulit dan susah gitu. Selanjutnya itu buat kebiasaan itu akan lebih mudah. Dalam buku ini tuh mengatakan bahwa kebiasaan akan lebih mudah jika selaras dengan kemampuan alami kita. Nah, maksudnya itu maka pilihlah yang sesuai dengan diri kita sendiri. Apabila kita merasa ini nggak sesuai dengan kemampuan alami, maka lebih baik kita hindari kebiasaan tersebut karena akan berdampak sia-sia ataupun kurang efektif gitu bagi diri kita sendiri. Oke, kalau tadi kan ngomong isinya ya. Kalau misalnya kelebihan sama kekurangan dari bukunya sendiri itu apa aja? Untuk kelebihan dari buku ini tuh sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita yang ingin dalam proses ingin memperbaiki diri dari kebiasaan yang buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dan cocok banget menurut aku karena di sini tuh terdapat penjelasan dalam langkah-langkah yang preventif yang jelas banget bagi kita yang dapat madu kita langkah demi langkahnya. Dan juga di sini tuh kan karena mungkin ini pembahasannya terlalu kadang dalam buku ada suatu istilah yang enggak dimengerti dan biasanya itu dibiarin aja, tapi di dalam buku ini tuh terdapat poin-poinnya dan juga penjelasan lebih rinci lagi mengenai maksud dan arti kata yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke, kalau gitu ini kan bukunya untuk kekurangannya sendiri ya, bagi orang yang kurang menyukai buku yang bergenre self help itu mereka pasti akan sulit untuk menerima karena judul dalam buku ini kan emang sangat positif ya, sehingga mereka pun akan berpendapat ataupun berpikiran bahwa
kebiasaan positif dengan melakukan perubahan-perubahan kecil sehingga mempengaruhi pembacanya bahwa meskipun mereka telah melalui langkah-langkahnya tersebut dengan baik yang sesuai dengan arahan, maka mereka pun akan berpikir bahwa kecenderungan resiko yang lebih besar yaitu adalah kemungkinan untuk berakhir untuk gagal pun lebih besar resikonya gitu. Itu sih. Kalau gitu ini kan lumayan berat ya tadi juga ternyata ada hubungannya sama referensi. Nah berarti bukunya itu cocoknya buat kalangan yang seperti apa sih? Kayak bukunya itu cocok banget buat orang yang suka genre buku yaitu adalah self-help, dimana saya merekomendasikan buku ini itu untuk dibaca bagi orang-orang yang mempunyai keinginan besar untuk melakukan perubahan kebiasaan daya itu dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan untuk mengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Selain menjelaskan perubahan kebiasaan, buku ini juga membantu kita untuk mencari jati diri sendiri kita. Karena dengan kita merubah kebiasaan kita, maka kita pun akan mewujudkan ataupun meraih goals identitas kita itu pengen yang seperti apa gitu. Mungkin dari segitu aja sih mengenai review buku dari Atomic Habits karya Jessica. Sekian video ya mengenai review buku yang kami lakukan, yaitu buku yang berjudul Atomic Habits dan juga Bumi. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin menjadi salah satu anak dari review. Terima kasih.